Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Wahyuni, jurusan Sosiologi Agama semester 6 dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Dosen pembimbing Eri Nur Maulidia, SOS MPD. Kali ini saya akan membahas tentang materi sosiologi pendidikan terkait dengan interaksi sosial dan kelompok sosial di dalam masyarakat. Yuk kita bahas sama-sama. Materi yang pertama yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial terwujud dalam aksi dan reaksi. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial yaitu hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok dengan kelompok. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama kontak sosial, yang kedua komunikasi. Kita akan bahas sama-sama. Kontak sosial. Kontak sosial adalah upaya hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Hal tersebut merupakan awal terjadinya interaksi sosial. Nah, kontak sosial dibagi menjadi dua. Kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer merupakan hubungan timbal balik antara individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik atau tatap muka. Misalnya, berbicara atau berjabat tangan. Atau contohnya di sekolah, seperti guru yang menyampaikan materi kepada muridnya. Muridnya mendengarkan dan gurunya menyampaikan materinya. Jadi terjadilah kontak sosial. Kemudian kontak sosial sekunder merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok melalui perantara seperti telepon, chatting, atau menyampaikan pesan kepada orang lain. Menyampaikan pesan kepada orang lain contohnya seperti apa sih? Contohnya, misalnya Dikri yang tidak bisa menghadiri kegiatan belajar mengajar dikarenakan sakit. Maka dari itu, Dikri membuat surat dan mengirimkan surat kepada Ade, temannya, untuk disampaikan kepada gurunya bahwa Dikri tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Jadi, menyampaikan pesan ke orang lain itu butuh orang ketiga. Siapa orang ketiganya di sini? Ade. Seperti itu. Kemudian selanjutnya komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan, ide atau gagasan dari satu pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi di antara keduanya. Komunikasi dapat dibedakan menjadi dua. Apa aja sih? Yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi secara lisan. Contohnya seperti berbicara. Kemudian komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol, gestur tubuh. Seperti menyapa teman atau menyapa teman dengan melambaikan tangan. Itu biasa terjadi ya. Kalau kita kenal dengan teman kita akan hai, hello, kayak gitu dengan bentuk melambaikan tangan. Itu merupakan bentuk komunikasi. Nah, terjadinya komunikasi itu bisa terjadi komunikasi apabila terdapat komunikator, komunikan, media, pesan, dan feedback. Komunikator yaitu pihak yang mengirimkan pesan, sedangkan komunikan adalah pihak yang menerima pesan. Sedangkan media adalah alat untuk menyampaikan pesan. Contohnya, seperti menggunakan telepon, video callan, chatting, dan lain sebagainya. Itu sering kita lakukan ya, WA-an juga termasuk. Kemudian pesan.
Pesan yaitu maksud atau isi yang disampaikan, yang akan disampaikan dari satu pihak lain. Satu pihak ke pihak lain. Kemudian feedback. Feedback itu umpan balik. Umpan balik itu seperti apa sih? Umpan balik itu seperti tanggapan dari penerima pesan atas isi pesan yang disampaikan. Jadi respon atau tanggapannya. Apabila kita nih berbicara kepada teman kita, kita udah berbicara panjang lebar, tapi teman kita tidak mendengar, teman kita malah justru cuek, maka itu tidak terjadi komunikasi karena tidak adanya respon dari teman tersebut. Gitu. Kemudian materi selanjutnya, faktor pendorong interaksi sosial. Faktor interaksi sosial itu tidak bisa terjadi begitu saja tanpa adanya timbul faktor-faktor pendorongnya. Apa saja sih faktor pendorongnya? Faktor pendorong interaksi sosial yaitu yang pertama, imitasi. Imitasi adalah suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Contohnya nih, seorang wanita yang mengikuti gaya berpakaian artis Korea, atau seorang pria yang mengikuti model gaya rambut slang atau death metal, seperti itu. Karena mereka merasa sangat mengidolakan, maka mereka mengikuti gitu. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi adalah suatu dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Contohnya seperti seorang pria asal Indonesia yang bernama Adam Jackson yang mengikuti idolanya yang bernama Michael Jackson dari mulai penampilan fisiknya, perilakunya, hobinya. Yang Michael Jackson hobinya ngedance, maka Adam Jackson mengikuti idolanya yaitu Michael Jackson dengan belajar ngedance juga, seperti itu. Penampilan fisiknya juga sama, kesukaannya juga sama. Itu merupakan berusaha untuk sama atau disebut identik. Yang ketiga yaitu sugesti. Sugesti adalah suatu pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan pada orang lain dan diterima oleh pihak lain, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruhnya. Contohnya nih, saat kita melihat iklan di televisi, terus kita sebagai penonton melihat iklan, contohnya iklan sampo. Saat kita melihat iklan di televisi itu, iklan sampo, kita langsung tergiur ingin membeli shampoo tersebut karena di dalam iklan tersebut model yang mengiklankan sampo itu rambutnya sangat bagus, sangat hitam, sangat tebal, maka kita merasa kita harus membelinya karena ingin seperti yang diperagakan model dalam iklan. Itu juga merupakan bagian dari sugesti. Baik, selanjutnya yaitu simpati. Yang keempat, simpati merupakan rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah berada dalam keadaan orang lain, yang dapat memunculkan perasaan emosional seperti perasaan sedih, senang. Contohnya nih, Bella merasa kasihan melihat temannya sakit, atau seorang ibu yang merasakan rasa sakit yang diderita oleh anaknya. Nah, itu muncul karena ada perasaan emosional dalam diri seorang ibu atau diri Bella, seperti itu. Kemudian, yang kelima yaitu empati. Empati adalah kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan nyata. Contohnya nih, Rapip menolong temannya yang terjatuh dari sepeda motor dengan membawanya ke rumah sakit. Jadi Rapip itu mempunyai rasa kepedulian dalam rasanya, perasaan emosionalnya itu menolong temannya. Kepedulian itu bentuk kepeduliannya. Dan tindakan nyatanya yaitu
membawa temannya ke rumah sakit. Jadi bedanya simpati dan empati adalah simpati rasa emosional yang sama dengan yang dirasakan orang lain. Sedangkan empati adalah perasaan kepedulian yang disertai dengan tindakan nyata. Itu bedanya. Kemudian materi selanjutnya yaitu bedanya asosiatif dan disosiatif. Kita akan bahas sama-sama. Asosiatif adalah proses sosial yang terjadi pada bentuk interaksi sosial dan mengarah pada persatuan, kesatuan, dan dapat meningkatkan solidaritas dan sosial antar individu dan kelompok. Bentuk asosiatif yaitu kerjasama. Kerjasama adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk-bentuk kerjasama juga ada beberapa bentuknya, yaitu ada kooptasi, koalisi, dan akomodasi. Kooptasi adalah suatu bentuk-bentuk kerjasama yang biasanya dilakukan dengan metode penyepakatan tentang pemimpin. Tujuannya pemimpin tersebut ditunjuk dalam melaksanakan jalannya organisasi atau kelompok. Kemudian koalisi. Koalisi adalah suatu bentuk kerjasama yang terjadi antara dua organisasi atau bahkan bisa lebih untuk kemudian menggapai tujuan yang diinginkan dengan melebur menjadi satu bagian yang utuh. Maksudnya di sini adalah apabila ada organisasi A yang memiliki tujuan tertentu yang ternyata organisasi kelompok B itu memiliki tujuan yang sama, maka mereka bekerja sama dan melebur menjadi satu untuk tujuan yang sama. Gitu. Jadi meleburnya di sini karena apa? Karena adanya tujuan bersama. Kemudian akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian dari orang dan perorangan atau kelompok-kelompok sosial manusia yang awalnya saling berinteraksi. Akomodasi ini adalah bentuk penyelesaian dari pertentangan yang terjadi di dalam kelompok-kelompok sosial. Contohnya seperti mediasi. Mediasi adalah bentuk suatu wadah bagi kelompok-kelompok yang berkonflik untuk sama-sama memusyawarahkan, untuk sama-sama memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam kelompok-kelompok sosial di masyarakat itu. Itu bentuk dari akomodasi. Kemudian disosiatif. Disosiatif adalah proses sosial yang dapat menyebabkan perpecahan di dalam masyarakat. Proses disosiatif dalam interaksi sosial antara lain ada kontravensi, pertentangan, dan persaingan. Kontravensi adalah salah satu yang dilakukan untuk menghalangi dan menggagalkan tercapainya tujuan dari pihak lain. Contoh, melakukan fitnah, provokasi, intimidasi kepada pihak yang berlawanan. Kemudian pertentangan. Pertentangan adalah suatu proses sosial ketika seseorang atau sekelompok dengan sadar atau tidak sadar menentang pihak lain dengan disertai adanya kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya dengan melakukan tawuran atau berdemo dengan cara kekerasan. Maka itu sangat membuat kekacauan dan perpecahan di dalam masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, persaingan adalah suatu proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh kemenangan secara kompetitif tanpa menimbulkan kekerasan. Jadi, pertentangan dan persaingan bedanya adalah pertentangan itu suatu kelompok atau individu yang ingin mencapai tujuannya dengan cara kekerasan atau memaksa. Itu pertentangan. Sedangkan persaingan yaitu individu atau kelompok untuk memperoleh tujuan keinginannya itu dengan cara yang fair atau dengan cara kompetisi. Oke, yang selanjutnya itu kelompok sosial.
Kelompok sosial mempunyai pengertian sebagai suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dan berinteraksi yang dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Menurut Willa Haki, tahun 1982 mengatakan kelompok sosial merupakan suatu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Ciri-ciri kelompok sosial menurut Haki yaitu terdiri paling sedikit dua orang. Di antara mereka ada saling berinteraksi dan komunikasi. Yang ketiga, interaksi dan komunikasi secara timbal balik dan saling mempengaruhi. 4, yaitu kelompok bisa jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Maksudnya di sini adalah waktu dari kelompok itu sendiri. Misal, kelompok yang jangka pendek, kelompok A membuat kelompok dengan tujuan dengan situasi tertentu. Misalnya ingin menonton konser, maka dibentuklah kelompok supaya di dalam konser itu bisa sama-sama terorganisir. Itu hanya dalam kondisi konser saja. Apabila sudah selesai konser, maka kelompok itu dibubarkan. Gitu, itu kelompok yang jangka pendek. Yang selanjutnya, yang kelima, itu mempunyai tujuan yang sama secara berkelanjutan. Yang keenam, minat dan kepentingan bersama merupakan ciri utama. Yang ketujuh, terbentuk dalam situasi tertentu. Contoh interaksi sosial dan kelompok sosial. Contohnya di Desa Sumber Agung, Lampung Selatan. Interaksi sosial antara masyarakat yang berbeda agama, dari agama Hindu, Islam, Kristen, mereka bisa menjadi satu, berinteraksi, bersosialisasi seperti biasa, sosial, melakukan interaksi kemasyarakatan, itu tanpa adanya huru-hara atau tanpa adanya masalah, walaupun mereka beda agama. Gitu. Kelompok-kelompok sosialnya yaitu tadi, perbedaannya suku, tetapi mereka masih bisa berinteraksi sosial. Oke, terima kasih untuk semua yang menyaksikan video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Stay untuk menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.